kemudian nanti kemana-mananya mudah nanti kita. Kalau kita lepas dari Allah, pada akhirnya itulah kenapa manusia mudah futur, ya, mudah kemudian akhirnya jauh dari Allah, lalu membawanya kepada apa futur itu maksudnya depresi, ya, putus asa, ya, karena kaitannya itu lepas, ya, celupan Allah, sibagat Allah itu hilang. Nah itu yang harus diperkokoh. Kita mau jadi apapun, beraktivitas dimanapun, ya, kalau pegangannya adalah sibagat Allah, celupannya Allah itu, maka insya Allah dimanapun kita akan tenang, ya, dimanapun kita akan tenang. Dan bagaimanapun keadaan kita juga akan jalani hidup ini dengan tenang, ya. Maksudnya dimanapun artinya apapun profesi kita, mau kita sebagai pegawai, mau negeri atau swasta, atau kita yang bekerja sendiri, ya, tidak jadi masalah kalau simbolonya Allah itu menjadi hiasan diri kita. Atau misalnya status sosial kita, mau kita orang kaya atau orang biasa-biasa saja, mau kita itu kalau kita datang orang berdiri menyambut, atau kalau tak datangnya kita pun tak dicari, ya, itu tak jadi masalah kalau yang jadi hiasan kita itu simbol Allah. Tapi saya meyakini bahwa orang yang kemudian simbol Allah itu sudah menghiasi diri seorang hamba, kehadirannya itu akan dirindui, ya, kehadirannya itu akan dirasakan paling tidak oleh orang-orang yang terdekat dengan dia, orang-orang yang dekat dengan dia. Kalau kita sebagai pribadi, kalau yang sudah berkeluarga, tentu yang dekat dengan kita pertama pasangan, ya, istri kepada suami, suami kepada istri, kita orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, baru nanti melebar kita kepada keluarga inti kita, orang tua kita lagi, saudara-saudara kita, baru nanti melebar lagi jiran tetangga kita dan sebagainya. Nah ini jadi si bawahnya Allah, celupannya Allah ini harus betul-betul kita jaga. Nanti kalau misalnya di materi yang saya diminta secara khusus untuk menyampaikan ini, itu di materi yang pertamanya itu, ya, tentang masalah ruhiyah atau al-misdaqiyah ar-ruhiyah. Jadi saya coba sederhanakan dulu bahasanya ini Pak Reza, ya, agar kita kemudian untuk materi ini paling tidak saya pengen sentuhan ruhiyahnya itu dulu yang kenal dengan kita. Nah, nanti kalau misalnya masalah pilek, pilkada, biarlah waktu rapatnya Mbak, ya, setelah acara ini kan, ya. Jadi biar dari awal materi Ustaz itu ngarah ke situ, ya. Jadi memang ini yang harus kita perkuat, dan ini selalu saya sampaikan karena juga saya untuk sekarang ini dapat amanah, walaupun sebetulnya dari awal itu saya sendiri itu sudah diproteksi, ya, oleh asatidz kita, tapi entah kenapa di tahun ini di kepengurusan yang baru ini akhirnya saya dimasukkan di pembinaan umat, ya, diupload lagi oleh beliau itu. Jadi selama ini sudah sangat tertutup dengan baik, mulai dibuka pelan-pelan, tapi harapan saya mudah-mudahan tidak terlalu vulgar, ya, nampaknya di luar, agar kemudian tetap bisa nyaman untuk masuk kemana saja. Walaupun saya pribadi tidak jadi masalah, itulah kemudian saya terima. Jadi hemat saya begitu, dimanapun kita berada, yang paling penting si bawahnya Allah, ya, si bawahnya Allah itu. Akhirnya kita kemudian diketahui, ya, siapa kita dan kemudian kemana afiliasi kita, sudah tidak jadi masalah ketika orang kemudian merasakan si bawah Allah yang ada dengan kita di kehidupan kita. Kalau kemudian kehadiran kita itu dirindui, orang tak lihat lagi background kita itu sebagai apa, afiliasi politik kita kemana, ya. Yang orang rasakan itu bahwa orang perlu dengan kita, dan itu jauh lebih berharga dari jauh lebih berharga dari yang lain-lainnya, ya. Karena itu ini yang harus kita sama-sama jadi wajibat, ya. Jadi pekerjaan besar kita bersama, ya, memanage ulang tentang si bawahnya Allah ini. Kita khawatir jangan-jangan dalam lingkup kita ini, jamaah kita ini, baik itu sebagai satu kesatuan di jamaah atau kita sendiri sebagai individu, si bawah Allah itu sudah hilang. Nah ini yang harus kemudian kita coba minta agar si bawahnya Allah itu lahir kembali atau kembali kuat dalam kehidupan kita. Ini yang saya
coba untuk dalam waktu ke depan akan terus sampaikan tentang sibullah Allah ini dengan apapun bentuk materinya, sehingga basic fondasi asas kita semua ini, kalau konteksnya kita sebagai jamaah, kita sebagai kader ini kuat, sehingga nanti mau dibawa kemana kita mudah dan kita betul-betul nyaman melakukannya itu. Kalau kemudian sibullah Allah itu tadi menjadi hiasan kehidupan kita. Nah itu, karena nanti kalau misalnya bicara ruh, ya, bicara ilmiah, bicara sya'biyah, bicara akhlakiyah, itu sebetulnya satu kesatuan dalam bentuk sibullahnya Allah tadi. Kalau orang sudah tercelup dengan celupannya Allah, maka otomatis secara ruhiyah dia akan tinggi, makomnya akan bagus, ilmiah dia juga akan mengikut. Orang akan kemudian berusaha memperbaiki diri dari segi pengetahuan. Ya, sya'biyah juga begitu. Orang yang kalau kemudian sudah kena semangat gairah untuk mempersembahkan yang terbaik karena sibullah Allah tadi, secara sosial juga akan semakin bagus insyaallah. Dan akhirnya akhlaknya ya juga akan bagus. Orang yang kalau sudah disentuh dengan sibullahnya Allah, sibullah itu celupan ya, sentuhan Allah, maka dia akan pasti akhlaknya jadi baik. Nah, karena itu misdaqiyah itu artinya kredibilitas. Ya, kredibilitas dai itu, sosok seorang dai itu dengan sendirinya akan terwujud kalau kemudian meyakini sibullah Allah itu sebagai kunci dan solusinya. Ya, baik para ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, karenanya insyaallah pelan-pelan ya, mana yang bisa kita dapat di setiap pertemuan, kita akan coba bincangkan beberapa bentuk kredibilitas seorang dai ini, sehingga dia akan tahan uji, ya, akan tahan banting, ya, akan kemudian dia siap apapun kemudian yang terjadi dengan dakwah yang dia emban, ya. Karena kemudian kita harus yakini yang kita buat hari ini dengan dakwah itu kan mengajak, ya, sehingga kemudian makna dakwah itu yang mengajak. Tidak mesti orang itu lalu kemudian harus bisa segala-galanya. Karena makna dakwah, ya, pelakunya itu dai atau daiyah, itu adalah orang yang menunjukkan orang lain dalam satu jalan kebaikan. Kalau misalnya kita dengan keadaan kita hari ini bisa ngajak dulur kita, saudara kita misalnya berhenti minum, berhenti berjudi kalau ada yang berjudi, atau kemudian dia tak buat itu tapi belum rajin ibadat, belum sholat. Nah, karena kita kemudian dia jadi sholat, itu sudah luar biasa. Ya, bahwa sibullah Allah itu, kebaikan yang ada dengan kita itu akhirnya menjadi sebuah berkah untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tadi kalau ini sudah kemudian terjadi, itu mudah nanti untuk kemana-mananya gitu aja. Ya, orang sudah merasa bahwa kehadiran kita itu benar-benar diperlukan, benar-benar dibutuhkan. Ya, nah ini kerja yang panjang sekali. Kita tak tahu sampai di mana akhirnya itu. Kalau tidak karena sibullah Allah ini, maka niscaya cerita-cerita Nabi dulu itu tak terjadi. Dakwahnya Nabi Nuh yang sampai hampir 1000 tahun itu, 950 tahun usia dakwahnya, ya, dengan hasil yang dalam menurut kacamata kita rasanya tak mungkin lah sekian ratus tahun itu, tapi pengikutnya sedikit dibandingkan yang menolak. Kita tidak akan temukan misalnya para nabi Allah yang dengan keadaan yang terbatas, bahkan dalam ujian yang Allah berikan untuk dia sendiri, tetap dia semangat ngajak orang untuk kemudian ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub itu prototipe, ya, contoh yang sangat baik sekali kita sampaikan, kita kedepankan. Kalau misalnya cerita tentang nabi yang banyak masalah di kehidupan pribadinya, ya, Nabi Ayub itu kan dengan ujian sakit yang Allah titip dengan dia, membuat seluruh ujian-ujian rumah tangga yang bahkan paling berat sekalipun pernah dia alami. Tapi itu tak menyurutkan Nabi Ayub untuk kemudian nyampaikan dakwah. Ya, Nabi Ayub kan sakit, kalau hari ini sakit, seluruh sakit yang menular itu pernah kalau dia rasa. Sampai kemudian kehidupan rumah tangganya hancur, istri dia lari dan sebagainya. Nah, itu bagi seorang dai, ya, kalau kemudian lepas sih bahwa Allah, pasti yang muncul adalah menyalahkan takdir, sehingga kemudian akhirnya futur, akhirnya putus asa dan sebagainya. Nah, karena itu sekali lagi memang kita sebagai dai, ya, orang yang mengajak berbuat baik, dan kita ini dai siapapun kita, ya kan, kita sering disampaikan oleh
para kiadah kita atau para guru-guru kita lah, kiai-kiai kita di jamaah, bahwa kita ini nahnu du'at qabla kulli syai. Kita ini adalah orang yang ngajak untuk buat baik sebelum segala sesuatunya. Sebelum kita jadi orang yang baik nian, ya, apapun kemudian status kita, ya, kita semua ngajak orang buat baik. Dan kita memulai dengan ngajak buat baiknya itu dengan memperbaiki misdakiyah. Misdakiyah itu kredibilitas kita sebagai seorang dai. Dan kunci 4 yang di-share mungkin juga oleh Kak Reza, 4 yang harus dipenuhi bagi misdakiyah, kredibilitas dai itu ruhiyah, kemudian ilmiah, sya'biyah, akhlakiyah. Ini semua dalam lingkup sibullah Allah tadi itu. Orang kalau sudah berusaha mendekat dengan Allah dengan sebaik-baik usaha, ihsan tadi, maka insya Allah ruhiyahnya bagus, ilmiahnya semakin bertambah, sya'biyahnya semakin luas, dan akhlakiyahnya semakin menawan. Itu yang kita harapkan. Kalau kemudian sibullah Allah ini kita perbaiki dari hari demi hari. Nah, ikhwas sekalian yang berbahagia, karena itu nanti pembahasannya pada waktu kita mengaji tentang misdakiyah ruhiyah. Jadi sentuhan yang coba saya bagi itu adalah bagaimana kita ini, roh kita ini naik, ya, makom kita itu naik kepada Allah dengan status kita masing-masing. Kan di sini mungkin ada pegawai, mungkin ada ibu rumah tangga, mungkin ada yang kerjanya misalnya apa saja, berdagang, berniaga dan sebagainya. Itu tidak menjadi soal tentang ruh seseorang itu untuk naik ke sisi Allah. Tentu ujiannya nanti beda-beda. Yang pegawai misalnya, nah, nyago suasana ruh itu, ya, ketika misalnya peluang untuk bercampur baur terutama dengan lawan jenis lebih banyak daripada yang lain, mungkin lebih berat misalnya dibandingkan orang yang tidak bertempat di situ. Atau misalnya ibu rumah tangga, ya, karena taklid misalnya, kalau misalnya di rumah tidak ada yang membantu urusan rumah tangga, ya, sehingga kemudian terasa berat, ya, dibandingkan misalnya seorang suami yang keluar rumah mencari nafkah. Tapi roh itu ujiannya masing-masing. Kita nanti sebagai kepala keluarga, ujian terhadap roh kita itu ada. Kita sebagai ibu rumah tangga juga nanti pasti ada ujiannya untuk menguji misdakiyah ruhiyah kita ini, untuk menguji misdakiyah ruhiyah kita ini. Nah, nanti baru kita lihat kalau kita sebagai ibu rumah tangga, apa celah yang terbaik agar ruh kita ini tetap melangit, ya, agar kita ini ruh kita tetap bagus di tengah keadaan kita sebagai ibu rumah tangga. Kalau kita sebagai pegawai, ujiannya banyak, Ustaz. Iya. Makin tinggi jabatan, kadang-kadang makin tinggi ujian ruhiyah kita itu. Ya, bisa kemudian kalau bahasa penceramah misalnya cak tabligh itu tahta, harta, wanita. Nah, ya, makin tinggi jabatan itu makin diuji itu, ya. Nah, kita juga mungkin orang yang mungkin berniaga, ketika misalnya bisnisnya naik, bagus, ya, prospek dan sebagainya, kita ujian ruhiyahnya nanti bisa juga muncul. Nah, karena itu targetnya nanti, ya, ketika misdakiyah ruhiyah kita sebagai dai ini itu memantapkan ruh kita itu dimanapun dan apapun kondisinya. Mudahnya itu kalau kita kaya, ruh kita itu tetap sama sebagaimana waktu misalnya kita masih miskin. Kalau jabatan kita tinggi, ya, keadaan ruhiyah kita itu tetap sama, ya, sebagaimana kemudian waktu kita masih di bawah. Atau mungkin semakin tinggi, ya, godaan semakin tinggi ruhiyah kita. Tentu itu yang diharapkan. Nah, ini nanti yang harus jadi tujuan pada waktu kita membahas misdakiyah ruhiyah. Bahkan saya tidak menyampaikan, ya, bahasa-bahasa seperti yang mungkin agak kurang lazim di jamaah kita. Kalau membahas tentang ruhiyah itu, harapannya kader-kader itu jadi wali, ya. Nah, ya, jangan dipikir wah dulu, jadi wali mana Ustaz? Langsung terbayang becak gambar wali songo itu misalnya, ya. Saya kalau pengajian itu bahas tentang hadis arba'in, hadis tentang wali itu kan ada di hadis nomor 38, hadis qudsi tentang wali itu. Itu semua kesempatan kita itu sama nak jadi wali Allah, ya, kekasih Allah. Kan makna wali itu kekasih Allah. Dan ini penting sekali, ya, seorang ikhwah, ya, kita di jamaah ini masing-masing berlomba-lomba untuk jadi kekasihnya Allah, ya. Kita baik kan pengen dikasih oleh manusia, ya, kita kan pengen punya tempat di hati manusia.
Kalau banyak orang yang benci dengan kita kan sedih gitu, kemana-mana juga susah. Ya, dikit-dikit kita ditolak oleh orang. Ya, hadirnya kita macam tak hadirnya. Nah, itu kan kita berusaha menghindar. Nah, ini apalagi dengan Allah, ya, yang megang jiwa kita ini. Nah, ini harus kita upayakan bahwa kita ini harus naik derajatnya, ya, sampai kepada kekasih Allah, wali Allah. Ini nanti tujuan misdaqiyah ruhiyah ini. Ini kalau misalnya ya jamaah ini isinya wali kalau ya lemah. Ya, tapi wali memang waliullah maksudnya kekasih Allah. Bukan wali kelas. Bukan wali kelas lah banyak ikhwah itu ya. Banyak sekolah, wali kelas banyak, wali murid banyak. Tapi yang dimaksud ini waliullah. Bukan juga wali syaitan. Nah, ya kalau dalam Quran itu dua wali itu. Ada waliullah, ada wali syaitan. Nah, tujuan misdaqiyah ruhiyah ini berusaha nanti menaikkan derajat seorang dai, kader, anggaplah kalau kita bicara jamaah, agar dia itu dianggap oleh Allah, oh ini kekasihku. Maka bisa lihat, kalau misalnya seluruh yang ada dalam jamaah ini sudah disebut kekasih-kekasih Allah, kan dalam hadis qudsi yang hadis 38 dalam hadis Arba'in Imam Nawawi itu disebut seorang wali Allah itu ya mujarab segala-galanya. Indranya dijaga oleh Allah. Lanjutan hadis itu secara ringkasnya. Dan kemudian di penghujung itu disebut kalau dia minta ampun, diampuni oleh Allah. Kalau dia minta sesuatu, dikasih oleh Allah. Ya. Nah, ini perlu kan doa kita ini kan jadi salah satu yang terpenting selain nanti ikhtiar usaha kita yang keseharian. Nah, makanya misdaqiyah ruhiyah itu yang memang harus dijaga terus. Bahkan itu menjadi penjaga misdaqiyah yang lainnya. Ya. Kita mungkin kurang secara materi misalnya, tapi kalau ruhiyahnya bagus, insya Allah kekurangan materi itu tidak menghalangi kita untuk naik menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ruhiyahnya sudah lepas, ya, ruhiyahnya sudah lepas, maka yang kaya jadi brutal, yang miskin jadi kufur. Kan begitu kata Nabi SAW, kadal fakru, ya, kafiran. Betapa banyak orang-orang fakir karena lepas dari ruhiyahnya itu akhirnya jadi kufur. Dan ini mudah kita lihat kan, maaf misalnya ya, maafnya. Kalau di kehidupan sehari-hari kan banyak kalangan bawah yang kemudian ketika ruhiyahnya lepas, ya, hidup lasaro bahasa gitunya itu, sholat laidah, ya, hidup lasaro, datang bulan puasa, tidak puasa, tanpa adanya yang membolehkan dia berbuka. Ya, padahal kita tahu, ya, Allah dalam hadis-hadis Nabi banyak menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, tapi keadaan ruhiyah dan hubungannya dengan Allah itu tetap terjaga. Nah, itu yang kemudian harus kita coba untuk sampaikan ini kepada keseluruhan ikhwah kita, ya, wabil khusus untuk kita yang meyakini bahwa kita punya taklif, punya beban, punya amanat untuk menyampaikan dakwah, ngajak orang buat baik, ya. Wabil khusus untuk kita semua yang ada di kesempatan ini. Nanti insya Allah ya di yang lain-lainnya ada misdaqiyah ilmiah, ya, harapannya nanti kader itu paling tidak ya selain pertemuan rutin mingguan masing-masing di semua level dan jenjangnya, ya, saya ingin nanti sangat sarankan itu untuk ke semua ikhwah untuk hadir dalam majelis ilmu paling tidak. Ya, jangan sampai satu bulan itu lepas dari satu kali hadir dan duduknya dalam majelis ilmu. Yang memang majelis ilmu niat, ya, bahasa gitunya pengajian. Tapi pengajiannya kalau bisa nanti diarahkan memang yang betul-betul membawa kepada ilmiah. Bahasa sini misdaqiyah ilmiah. Membawa sesuatu yang ilmu itu membawa kita kepada pribadi lebih baik. Bukan pengajian-pengajian yang cuman mungkin misalnya apa bahasanya ya, tabligh yang lewat saja, tapi yang memang kita belajar. Bukan juga yang mingguan. Kalau pekanan mingguan itu sudah seharusnya, ya, tapi memang yang ingin nanti saya akan sampaikan dalam misdaqiyah al-ilmiah itu majelis-majelis halaqah-halaqah yang kemudian dengan hadirnya di situ menambah sakofah, menambah ilmu bagi kita untuk menjalani hidup, ya, menjalani hidup. Ini penting semua, ya. Misdaqiyah ruhiyah nanti contohnya begini, ya, kita mungkin tidak terlalu terkenal, ya, tapi orang-orang di dekat kita merasakan kehadiran kita. Saya ambil contoh, ya, kalau misalnya misdaqiyah ruhiyah yang luar biasa itu Imam Ahmad bin Hanbal, ya, itu memanglah orang terkenal, ya, Imam Ahmad, pengasas mazhab Hambali. Itu pada waktu meninggal
Saya temukan dalam riwayat itu sampai ya fardu kifayah beliau itu dihadiri 2 juta orang. Ya, fardu kifayahnya maksudnya mandi ke nyolatkan sampai mengantarkan ke liang lahat. Ya, tapi itu bukan semua dari golongan manusia, ya, semua bercampur di situ. Ada golongan malaikat, ya, sehingga kemudian orang tak pernah melihat ramainya orang yang menghantarkan orang tersebut kepada tempat peristirahatannya kecuali yang pernah terlihat kepada zaman Ahmad bin Hanbal. Kata guru kami dulu, itu karena ruhiyahnya yang kemudian dirasakan oleh orang-orang yang pernah muamalah dengan dia. Bahkan yang bukan manusia pun, ya, itu hadir, ya, turut berduka cita dan mengikuti proses fardu kifayahnya. Dan nanti itu hubungannya dengan ilmiah. Mana hubungannya itu? Bukankah majelis ilmu, ya, majelis ilmu itu, ya, itu dihadiri oleh malaikat. Dan nama-nama kita disebut oleh Allah di hadapan penghuni-penghuninya, malaikat-malaikat itu. Maka ketika orang yang sudah dikenal oleh malaikat itu tiba-tiba meninggal, ya, maka tak salah kalau kemudian malaikat-malaikat itu banyak yang turun untuk kemudian hadir dalam prosesi yang tersebut. Atau misalnya dalam masalah misdaqiyah ilmiah ini, kenapa penting? Karena nanti kita akan ketemu dengan masyarakat. Yang masyarakat ini punya masalah masing-masing, ya, yang kadang-kadang karena kita tadi sudah punya tempat, misalnya kan ini posisinya sudah punya tempat di hati masyarakat, walaupun ya orang-orang sekitar kita baik, ya, bukan lingkup kecamatan, bukan lingkup kabupaten, ya, mungkin nanti ada orang-orang yang lain, kita mungkin dengan tetangga dan sebagainya, sehingga kalau ada masalah ngadunya dengan kita, ya, sedangkan kita tahu kita dewe ada masalah juga, kan, iya. Nah, ini juga di satu sisi seperti beban, tapi yakini kalau orang sudah berbagi masalah dengan kita, curhatnya dengan kita, oh berarti gitu, ini lah dianggap nyaman oleh orang tersebut. Ini harus kita yakini untuk motivasi, ya. Dan kita harus ada ilmu, karena kata Nabi, kalau orang datang kepadamu minta nasihat, maka nasihati dia. Dalam bab nasihat begitu. Kita kalau misalnya menemukan sesuatu, ya, orang buat salah, itu secara hukum asal ini, ya, menasehatinya tanpa diminta bukan sesuatu yang harus, ya. Tapi kalau ada orang datang kepada kita, minta nasihati, ya, minta pemecahan masalah atau minta didengarkan masalahnya, kita wajib untuk memberikan nasihat. Walaupun kita tidak pakarnya di situ, paling tidak dengarkan dulu apa dia masalahnya. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang kita bisa bagi sebagai bentuk solusi untuk dia, kita kasih, ya. Dan ini perlu ilmu, makanya kemudian kita harus terus datang atau kemudian menambah misdaqiyah ilmiah kita. Jadi begini contoh, misalnya ada seseorang ngadu, perempuan di zaman, nanti saya lihat lagi, ya, tapi kisahnya begini lebih kurang. Perempuan itu mengadu kepada yang tempat mengadu, mudah-mudahan Nabi, ya, atau Sayyidina Umar, saya lupa betul, tapi kunci pemecah masalahnya nanti Ali bin Abi Thalib. Jadi dia ngadu bahwa dia sudah diperkosa, ya, perempuan ini mengadu sudah diperkosa oleh seorang lelaki, dan dia kemudian ketika ngadu itu ditanya oleh Nabi, oleh Sayyidina Umar, kemudian ditanya, apa buktinya bahwa engkau diperkosa? Dia ternyata bawa selimut yang kemudian di selimut itu dia sebut ada bekas spermanya dari lelaki pemerkosanya itu. Lalu kemudian datang Ali, dan kebetulan di situ ada Ali. Kan Ali ini kan babul ilmi, dia itu pintunya ilmu, ya. Dia ini sahabat yang cerdas karena dia menemani Nabi bahkan sejak dia kecil. Oleh Sayyidina Ali, karena pengalamannya yang banyak, ilmu yang luas, selimut itu disiramnya dengan air panas, ya, selimut itu disiramnya dengan air panas. Dan kemudian yang tadi kata perempuan yang mengaku diperkosa itu sperma, ternyata menggumpal, ya. Oh, rupanya putih telur kan, disiram dengan air panas. Nah, itu tidak akan terjadi kecuali Imam Ali itu tahu, ya, tahu tentang cara untuk membuktikan perkara tersebut. Nah, itu kuncinya di misdaqiyah ilmiah, ya. Kita harus bekalkan juga ilmu, ya, agar kemudian kalau ada permasalahan orang-orang yang datang, kita bisa jawabnya. Dan permasalahan masyarakat terutama yang awam, ya, kadang-kadang ngulang di situ-situ saja dan muternya di situ-situ saja, ya, mutarnya di situ-situ saja. Tinggal kita saja yang kemudian
apakah siap untuk menerima pengaduan mereka atau belum. Dan ini nanti kaitan balik ke yang misdakiyah pertama tadi, rubiyah tadi. Kalau rubiyah kita sedang tinggi-tingginya, ya, banyak orang datang ngadu pun kita terima, ya. Tapi ketika kita sendiri sedang futur, ya kita lagi ada masalah kita belum selesai. Nah, itu yang kemudian jadi masalah untuk kita semua ini, ya. Nah, baru nanti ada sya'biyah. Nah, sya'biyah ini baru sifatnya yang harus dimusyawarahkan, kerja-kerja harian atau pekanan atau bulanan atau bahkan momentum seperti pemilihan dan sebagainya. Itu semua harus kemudian dibincangkan dalam misdakiyah sya'biyah ini. Kerja bersama lah, mudahnya begitu, amal jama'i. Mana yang bisa kita buat agar kemudian amal kita ini selain kita soleh secara pribadi, makanya kalau yang 4 ini tadi itu hubungannya lebih kepada individu kita masing-masing, soleh kita sebagai pribadi. Nanti yang berikutnya, yang sya'biyah dengan akhlakiyah, itu kesolehan kita secara sosial, musli. Jadi bukan soleh dewean, bukan baik dewean, tapi juga baiknya kita itu dirasakan oleh orang lain. Nah, itu di misdakiyah sya'biyah dan misdakiyah akhlakiyah. Jadi kalau orang bergaul dengan kita, orang senang, ya. Kalau kita tak hadir, orang tuh rindu. Nah, itu sampai di level itu, ya, kehadiran kita itu sebagai seorang individu atau seorang hamba Allah yang kemudian akhlaknya itu diakui oleh orang-orang persekitaran. Karena seluruh misdakiyah ini sangat berpengaruh nanti kalau kerja dakwah, seluruh amal kita ini, harian kita ini, selain untuk libtigha mardotillah, untuk nyari ridha Allah, kita nak sampai kepada keridhaan Allah, maka itu bisa kemudian disatukan dengan tujuan yang sama untuk kemudian apa yang menjadi tujuan jamaah, ya. Baik, saya rasa itu ya untuk pertemuan perdana ini. Jadi hanya memberikan gambaran umum secara luas tentang poin-poin yang harus mungkin nanti dibincangkan sama-sama. Terutama saya ingin sekali mengawali dan menguatkan rubiyah dengan ilmiahnya, sya'biyah dan akhlakiyah ini nanti kerja bersama kita insyaallah. Saya rasa itulah Riza yang bisa disampaikan.